Semua punya ranahnya masing-masing ya. Kita balik lagi ke konsep harimau dan hiu. Jadi harimau itu jago ketika dia di darat, hiu jago ketika dia di air. Gak bisa mereka ini dipertemukan. Ya, kalau mau dipertemukan ya ribet ya. Jadi akan punya masalah. Tapi yang paling saya respect adalah kepada mereka yang praktisi bela diri dibanding ngaku si paling tarung jalanan. Yang saya sedihnya ya, orang Indonesia ini menghujat bela diri asli Indonesia yang dimana pencak silatnya adalah budaya bangsa yang sudah diakui di UNESCO adalah warisan tak benda. Ini mirisnya banget. Kalau memang tidak mau ikut silat nggak apa-apa, tapi jangan menghina pencak silatnya ya. Kalau memang ada kejelekan dalam diri saya, salahkan saya ya, jangan dihina pencak silatnya karena semua itu balik lagi ke individunya masing-masing. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, jadi di kesempatan kali ini saya akan menanggapin beberapa komentar yang memang harus saya bahas ya. Jadi pada saat saya sparring sama Fighter Pro, Bang Rizal. Ya, Bang Rizal nih, beliau nih fighter MMA Pro, silat profesional, Muay Thai, boxing, dan self defense. Beliau juga seorang pelatih. Wah, jadi banyak komentar-komentar yang menurut saya banyak orang seperti si paling paham bela diri ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan juga ya. Jadi semua aturan bela diri itu tidak bisa disamaratakan di tempat pertandingan, kecuali memang kalau MMA ya harus belajar MMA, kalau bertanding silat ya harus belajar silat, kalau bertanding Muay Thai harus belajar Muay Thai, kalau belajar boxing harus belajar boxing, karate, taekwondo, wushu, dan lain-lain. Jadi semua itu ada aturan pertandingan masing-masing yang dimana kita itu punya habit masing-masing di aturan tersebut. Ya, jadi kalau mau ikut aturan tanding atau aturan sparring, kita harus menyesuaikan. Ya, terus banyak yang komen begini, jurus silatnya mana? Ada yang bilang juga silat tidak terpakai. Ada yang bilang lagi, banyak pokoknya yang bilang ya kok jadi kaku Mas Denny sparring dengan atlet pro. Ya pasti kaku karena bukan bidang saya ya. Jadi ya memang saya pengen datang ke tempat Mas Rudi itu untuk latihan gerak ringan. Jadi gerak ringan seperti ya member ya, seperti member ya, latihan biasa karena ya saya mantan atlet yang tidak pernah latihan lagi. Jadi kalau saya di Palembang ya saya ngelatih, saya tidak gerak. Beberapa minggu sebelumnya saya sempat gerak sama Yung Eka, jadi gerak-gerak ya. Nah, saya pergi ada kegiatan Jakarta, saya udah beberapa minggu tidak gerak, jadi memutuskan latihan untuk latihan ke Bang Rudi. Ternyata pas latihan ke tempat Bang Rudi diajak latihan atlet. Saya sudah lama nggak latihan atlet, ya pasti tepar untuk latihan segi fisiknya ya, apalagi disuruh sparring. Dan disuruh sparringnya itu langsung sama pro, sebelum sama pro sama beberapa orang gantian ya. Nah, yang saya rekam itu saya tunjukkan saya sparring sama yang pro. Lebih tepatnya bukan sparring, saya belajar sih ya. Dan saya tidak pernah latihan, tiba-tiba latihan dengan intensitas tinggi. Mungkin yang atlet paham lah, tidak pernah latihan, tiba-tiba latihan dengan intensitas tinggi itu pasti tepar. Ya. Dan sparringnya itu bukan aturan di ranahnya saya. Selain itu, bukan ranahnya saya ketemu langsung yang pro. Ya, yang pro. Jadi Bang Rizal nih jam terbangnya itu sudah banyak banget untuk di profesionalnya. Ya, beliau ini boxing, Muay Thai, MMA, terus juga pencak silat profesional. Pencak silat profesional itu beda dengan pencak silat prestasi. Jadi pencak silat profesional itu ya silat bebasnya. Jadi ada yang prestasi, ada yang bebas. Begitu juga dengan karate, ada yang di ranah prestasi, ada juga kebebasnya seperti Kyokushin ya. Semua seperti itu, ada amatir, ada yang pro-nya semua. Dan beda antara amatir dan pro itu menyesuaikan juga kita. Nggak bisa ditembak rata. Jadi semua itu akan bagus pada bidangnya. Ketika pengen terjun ke ranah yang lain, kalian harus belajar ke ranah yang lain. Dan saya belum belajar sekali kayak MMA ya, apalagi sparringnya langsung saya mencoba belajar. Tapi kalau kalian untuk tanding jangan sekali-sekali untuk coba-coba kalau tidak pernah belajar.
Kalau untuk sekedar sparring, kelatihan itu nggak masalah. Tapi kalau untuk bertanding ya kalian harus menang. Bukan ajang coba-coba itu kalau pertandingan. Ya, karena kalau bertanding harus latihan. Itu kuncinya ya. Jadi semua punya ranahnya masing-masing ya. Kita balik lagi ke konsep harimau dan hiu. Jadi harimau itu jago ketika dia di darat. Hiu jago ketika dia di air. Nggak bisa mereka ini dipertemukan. Ya. Kalau mau dipertemukan ya ribet ya. Jadi akan punya masalah. Tapi yang paling saya respect adalah kepada mereka yang praktisi bela diri dibanding ngaku si paling tarung jalanan. Nggak ada namanya tarung jalanan, selesai kalian kalau ketemu atlet kayak MMA pro ya. Tapi kan di jalan boleh bawa senjata ya. Kalau MMA dikasih senjata selesai juga kalian. Jadi semua itu punya aturan. Ketika saya ikut aturan MMA ya, pasti kaku. Gerakan saya nggak akan tenang, terus juga fisik saya nggak ada. Terus kedua, coba kalau dibalik nih, MMA misalkan sparring silat, pasti kaku juga dia. Walaupun bebas, mau nyerang apa aja, di leher ke bawah, pasti kaku juga. Mau nendang, mau dipukul rusuk pakai boxingnya, boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi pasti akan kaku ketika ada teknik yang dia tidak tahu, ada guntingan, ada circlean bawah, dan lain-lain. Ya, bukan cuman itu ya, sering kita lihat juga di TV ya. Misalkan juara dunia MMA tanding di boxing. Boxing itu spesifiknya lagi. Walaupun dia juara dunia MMA, dia juga akan tidak semaksimal itu. Kalah ya. Seperti kita lihat di McGregor, tanding boxing dia kalah. Tapi kita balik nih, ketika petarung boxing itu turun ke ranah MMA, belum tentu juga dia menang. Ya. Ada contoh lagi nih, Rotang. Rotang itu kuat banget ya. Kuat. Strikingnya kuat ya. Pokoknya pukul tendangnya kuat. Untuk di ranahnya dia jago lah. Tanding ya sama MMA. Jadi satu ronde MMA, satu ronde Muay Thai kalau nggak salah ya aturannya. Jadi ganti-ganti ketika dia Rotang mainnya di ranahnya dia, keras banget. Sampai MMA itu pokoknya dia defense terus bertahan. Tapi ketika berganti ronde, ketika itu rondenya ke MMA, yang Muay Thai tadi kebingungan juga karena ada teknik kuncian. Jadi semua itu sebenarnya ada ranahnya masing-masing. Terus apakah Rotang bisa ke MMA? Bisa, asalkan mau belajar kuncian dan lain-lain, di-upgrade lagi. Ya. Jadi semua pertandingan itu punya aturan tersendiri. Jadi ya kalau memang pengen juara di semua bela diri, mempelajari secara spesifiknya. Nggak bisa nih, walaupun beliau juara dunia MMA bisa juara semua di semua bela diri, enggak. Tapi yang paling efektif untuk pertarungan secara nyatanya ya memang MMA sih ya, karena dia banyak belajar tentang bela diri. Ingat, MMA mixed martial art ya. Campuran seni bela diri. Terus ada yang bilang silat itu seni ya, hanya untuk tari-tari. Namanya bela diri itu ya seni, seni bela diri. Ya MMA aja udah jelas seni bela diri campuran. Jadi kalau dibandingkan sama MMA ya jauh saya. Jauh. Dan yang pasti kita harus belajar. Nggak boleh nih fanatik. Si paling jago, misalkan silat paling oke, Muay Thai paling oke, karate paling oke. Nggak bisa. Semua itu balik lagi ke aturan dan orangnya juga. Jadi kita tidak bisa membandingkan bela dirinya. Balik lagi ke siapa yang berlatih. Ya, kalau kamu bandingkan sama bela dirinya, saya ketika ketemu sama yang biasa aja, ya bisa aja saya mengatasnya. Tapi kalau ketemu yang pro, kesulitan. Karena jam terbang nggak bisa bohong lur. Jadi semua itu akan bagus pada bidangnya masing-masing. Dan yang pasti, nggak boleh fanatik kalau mau belajar ke ranah yang lain. Kalau mau terjun tanding ke ranah lain, kita nggak boleh memakai teknik bela diri kita saja. Kita harus belajar. Ya, terus ada yang bilang apakah silat terpakai atau tidak? Mas Wardi, Mas Rudi, ya dia silat ya. Tapi banyak juga yang bilang Mas Wardi kan kalau tanding pakai kuncian, silatnya mana? Sebenarnya ini saya kasih tahu ya. Silat itu kalau di latihan semua dipelajari, tapi tidak spesifik. Jadi kayak pukul, tendang, tangkisan, kuncian itu dipelajari. Cuman sekedar sampai situ saja. Nggak ditekunin. Kayak misalkan kalau BJJ mereka memang benar-benar latihan kuncian. Kayak boxing benar-benar fokus ke pukulannya. Ya jadi silat tuh kalau untuk di perguruan ya, kalau untuk di atlet kan memang mereka memperdalamin aturan di IPSI-nya.
ya pada silat bebas juga mereka belajar dengan silat bebasnya. Silat bebas seperti kickboxing, ya, MMA tanpa ground, silat bebas itu. Jadi semua ada rananya. Cuman ya kita memang harus belajar sih ya. Jadi lebih tepatnya ya saya belajar sama praktisi MMA. Ya. Tapi Lagi buat video bentar ya. Dan kalau dibilang santai ya. Mas Denny beda kelas, iya saya bentar ya nak ya. Kalau dibilang Mas Denny beda kelas sama atlet MMA, memang beda kelas, jauh banget kelasnya. Beliau sudah pro, apalagi tandingnya di ranah kickboxing kemarin. Bukan tanding sih ya, sparring dan saya belajar. Kalau serius juga saya selesai sama Bang Rizal ya. Tapi kalau dibalik nih dengan aturan silat, saya yakin saya nggak akan sekaku itu. Saya akan tenang mainnya. Dan saya yakin juga semua praktisi bisa kalau ke tanding silat, kan hanya tendangnya di bawah, tendang pukulnya leher ke bawah, semua bisa. Tapi ya semua ada aturan dan spesialisasi masing-masing sih ya. Intinya saling menghargai aja lur. Jadi nggak bisa kita melihat bela dirinya. Balik lagi ke orang yang memang kebetulan yang sering viral di silat ya, yang tawuran dan lain-lain. Karena yang bagus-bagusnya itu nggak akan dipiralkan dan orang akan tutup mata. Tapi yang saya sedihnya ya, orang Indonesia ini menghujat bela diri asli Indonesia, yang dimana pencak silatnya adalah budaya bangsa yang sudah diakui di UNESCO adalah warisan tak benda. Ini mirisnya banget. Kalau memang tidak mau ikut silat nggak apa-apa, tapi jangan menghina pencak silatnya ya. Kalau memang ada kejelekan dalam diri saya, salahkan saya ya, jangan dihina pencak silatnya, karena semua itu balik lagi ke individunya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye.